Hilirisasi sawit di Kalimantan Timur pacu produksi biodiesel nasional. Tantangan dibalik keberhasilan ekspansi produk kakao Bali. Halo Mitra TTV, beragam peristiwa yang terjadi di berbagai daerah di tanah air akan kami hadirkan dalam TA Petang kali ini yang merupakan hasil kerjasama TA TV bersama kantor Berita Antara. Edisi Minggu 30 November 2025 bersama saya Antonius Sulistyo dan kita masuk ke berita pertama. Hilirisasi komoditas kelapa sawit membawa Provinsi Kalimantan Timur memacu produksi biodiesel nasional. Pabrik-pabrik pengolahan kelapa sawit di Kalimantan Timur telah menyerap pasokan sawit dari wilayah Sulawesi dan Papua dengan produksi mencapai 1,3 juta kiloliter per tahun. Langkah transformasi energi terbarukan salah satunya dilakukan dengan pengembangan biodiesel untuk campuran bahan bakar minyak solar 40% atau B40. Sebagai daerah penghasil komoditas kelapa sawit, Provinsi Kalimantan Timur secara serius melakukan hilirisasi guna memacu produksi biodiesel nasional. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM Kaltim, Bambang Arwanto, di Samarinda Selasa 25 November mengatakan, pabrik-pabrik pengolah kelapa sawit atau refinery di Kaltim telah mampu menyerap pasokan sawit dari wilayah Sulawesi hingga Papua. Kehadiran investasi seperti Posco dari Korea Selatan membuat pabrik biodiesel di Kaltim semakin bertambah dengan total produksi mencapai 1,3 juta kiloliter per tahun. Memang sekarang sudah ada sekitar 6 refinery di Kalimantan Timur yang memproduksi B40 dan ini juga menjadi salah satu titik balik bagi Kalimantan Timur untuk bagaimana memperkuat energi terbarukan di Kalimantan Timur, terutama mencapai target tadi 70% sesuai dengan target rencana umum energi daerah di tahun 2045 ya. Kita optimis itu bisa tercapai. Nah, kebetulan Posco ini dengan refinery yang baru ini bisa menghasilkan setahunnya itu ada 500.000 ton pomeng ya. Selain biodiesel, penghiliran industri sawit juga memberi nilai tambah dengan produk turunan sawit lainnya, seperti kernel dan crude palm oil atau CPO yang termasuk komoditas andalan ekspor. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Hanifan Ma'ruf, Kantor Berita Antara, mewartakan. Sementara itu, produksi kakao Bali telah berhasil menembus pasar internasional, mulai dari Cina, India, hingga Amerika Serikat. Namun di balik keberhasilan ekspor kudapan eksotik itu, para petani dan pelaku industri memiliki sejumlah tantangan tersendiri yang mesti dihadapi. Selain masyhur sebagai destinasi wisata dunia, Bali juga menyimpan cerita membanggakan yang merambah dari lereng perbukitan hingga meja-meja degustasi di luar negeri melalui produk olahan kakao premium. Komoditas kudapan eksotis tersebut mampu mengantarkan Bali masuk ke pasar ekspor mulai dari Perancis, India sampai Amerika Serikat sehingga menjadi sebuah perjalanan panjang yang berangkat dari kebun-kebun sederhana di sejumlah wilayah lalu menuju pasar global akhirnya dapat memberi sumbangsih kepada APBN sebesar 3 triliun rupiah pada 2024 lalu. Berdasarkan data kantor wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kanwil DJPB Provinsi Bali, besarnya ekspor produk olahan kakao tersebut disanggah oleh sentra produksi di 3 wilayah, mulai dari Jembrana, Tabanan, dan Buleleng. Oke, ke masing-masing ya. Kalau kita lihat dari tadi produksinya, untuk Jembrana itu 3.259 ton, kemudian Tabanan 937 ton, kemudian dari Buleleng 446 ton. Itu rincian yang lain di bawah 3 daerah tersebut. Kemudian untuk ekspornya
ekspornya adalah ke India itu adalah sampai tahun 2024 ini 292, kemudian China 34, kemudian USA atau Amerika Serikat 31 yang terbesar. Namun di balik gemerlap angka ekspor tersebut terdapat realitas yang tak bisa diabaikan. Produksi kakao Bali sejatinya belum terbilang stabil karena berdasarkan data Dinas Pertanian Provinsi Bali pada 2024 tercatat sedikitnya 2.087 hektar lahan masuk ke kategori tanaman rusak atau tidak menghasilkan, sehingga produktivitas kakao Bali saat ini hanya berada di kisaran 461 hektar per tahun. Hal tersebut disebabkan mahalnya harga benih yang membuat proses peremajaan tanaman sering tertunda, mahalnya pupuk organik, serta biaya penanaman yang tidak murah sehingga membuat proses peremajaan menjadi beban berat. Ya jelas benih, dana ini yang menjadi kendala, karena kan cukup mahal. Kalau modal petani dari awal, kalau memang yang niatnya yang setengah-setengah, berarti tidak jadi beli, Mas. Hitung aja, kalau 800 aja kita kalikan 20 kan 16 juta. Belum biaya lubang 5.000 kali sekian. Kali 800 kalau 4 juta udah 20. Dan pupuk organiknya dan sebagainya kan sekitar 25 lah jalan ya kalau kereta. Sampai kita nyari tenaga untuk pembersihan lahan dan persiapannya itu. Selain petani yang berperan sebagai hulu dari keberhasilan ekspor kakao, industri pengolahan kakao yang terus berupaya meningkatkan ekspor pun berharap agar pemerintah memberikan dukungan kepada sektor industri, baik berupa dukungan penjenamaan atau branding, suku bunga rendah, maupun insentif pajak. Ya, kita bisa dan sangat bisa. Kita bisa dan sangat bisa. Bagaimana proses hilirisasi itu terjadi? Bagaimana orang-orang kecil seperti saya, anak muda seperti saya, didukung, bukan ditakut-takuti ketika berbisnis. Justru didukung, kalau perlu diberi insentif. Insentif dari sisi hulu, petani diberi insentif, industri dibantu dengan cara katakanlah suku bunga yang rendah, katakanlah insentif pajak. Justru jangan ditakut-takuti dengan hal-hal yang justru membuat kita menjadi takut menjadi pengusaha. Meski dihadang berbagai kendala, dari benih yang kian mahal hingga kebun-kebun yang perlu diremajakan, optimisme para petani dan pelaku industri seakan tak pernah padam. Mereka pun meyakini bila dukungan hulu hingga hilir dikuatkan, maka kakao Bali akan tetap mengalir lewat jejak kerja keras dari tanah dewata menuju pasar dunia. Dari Tabanan, Bali, Irfan Syah Nasution, Kantor Berita Antara mewartakan. Permudah distribusi MBG Ibu Hamil, penyuluh KB dibekali motor listrik. Informasinya hadir sesaat lagi. Usai jeda berikut tetap bersama TA Petang. Kesehatan tumbuh dari kebiasaan dan kebersihan adalah awal dari kebaikan. Buanglah sampahmu, rawatlah duniamu. Bumi yang bersih adalah cermin jiwa yang peduli. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Baik, terima kasih Anda masih bersama TA Petang Mitra TV. Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Kepala Badan Pendudukan dan Keluarga Berencana Nasional WHJ mengatakan Presiden Prabowo Subianto akan menghadiahkan motor listrik bagi para penyuluh keluarga berencana atau KB dan petugas lapangan keluarga berencana atau PLKB. Motor listrik tersebut diberikan guna memudahkan penyuluh menyalurkan MBG kepada ibu hamil, menyusui, dan balita non-PAUD.
Presiden Prabowo Subianto bakal memberikan hadiah berupa motor listrik untuk penyuluh keluarga berencana KB dan petugas lapangan keluarga berencana PLKB. Hal tersebut disampaikan Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Menduk Bangga sekaligus Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional BKKBN Wihaji usai menghadiri rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta Selasa 25 November. Wihaji mengatakan bantuan motor listrik itu diberikan sebagai bentuk apresiasi terhadap partisipasi tim pendamping keluarga TPK dalam membantu pelaksanaan program MBG. Menurut Wihaji, diketahui saat ini ada 597.898 tim pendamping keluarga yang mendukung program makan bergizi gratis MBG khusus ibu hamil, ibu menyusui, dan balita non-PAUD. Dari jumlah tersebut, sebanyak 42.163 tim melakukan tugas distribusi MBG. Bapak Presiden tadi menyampaikan akan memberikan bantuan motor kepada seluruh penyuluh di Indonesia untuk meringankan sekaligus bekerja dalam mendistribusikan MBG. Motor ini khusus para penyuluh KB dan PLKB. Adapun program makan bergizi gratis MBG khusus ibu hamil, ibu menyusui, dan balita non-PAUD saat ini telah mencapai 3 juta penerima manfaat. Dari Jakarta, Suci Nurhaliza, Arya Sindiara, Kantor Berita Antara mewartakan. Sementara itu, per Oktober 2025 sebanyak 8.475 anak tidak bersekolah di Temanggung, Jawa Tengah. Pemerintah Kabupaten Temanggung pun menyiapkan program Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat atau PKBM agar anak-anak tersebut kembali bersekolah. Advokat khusus Sekretaris Jenderal PBB untuk Kesehatan Finansial Ratu Belanda Maksima mengingatkan pemerintah Indonesia untuk terus memperkuat edukasi kepada masyarakat terkait pentingnya perencanaan keuangan yang sehat. Hal tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto ditemui usai melakukan pertemuan dengan Ratu Maksima di Gedung AA Maramis, Jakarta, Kamis 27 November. Menurut Erlangga, hal yang disampaikan Ratu Maksima itu sering dengan mudahnya masyarakat mengakses berbagai program pinjaman yang memiliki risiko besar. Sehingga pemerintah Indonesia dalam hal ini menilai pentingnya ke depan melakukan monitor dan akan mendorong keuangan yang sehat di masyarakat atau financial health. Untuk mendukung hal tersebut, Erlangga menyatakan akan menambah penugasan kepada Dewan Nasional Keuangan Inklusi yang tak hanya karena memang sekarang anak zaman sekarang memang tidak bisa dipaksa untuk sekolah formal, kita bisa giring mereka untuk masuk ke PKBM, dan PKBM sekarang juga sudah bagus sekali sampai dengan jemput bola, tidak hanya datang ke instansi mereka tapi sudah datang ke desa-desa untuk memberikan pelayanan pendidikan bagi anak yang tidak sekolah. Tetapi juga bagaimana kondisi keuangan masyarakat Indonesia menjadi sehat. Soundbite. Erlangga menambahkan dalam pertemuan itu secara keseluruhan membahas 3 poin penting seperti literasi hingga mengetahui produk perbankan. Dari Jakarta, Pradana Putra. 972 UMKM di Sulawesi Tenggara berhasil naik kelas lewat pendampingan. Informasinya hadir sesaat lagi. Usai jeda berikut tetap bersama TA Petang. Air merupakan sumber kehidupan. Air adalah elemen penting dari sebuah pertumbuhan. Pergunakanlah dengan bijak. Pakailah seperlunya. Peduli air, peduli masa depan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
Terima kasih Anda masih bersama TA Petang Mitra TTV. Sebanyak 972 usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM dari sejumlah klaster di Provinsi Sulawesi Tenggara berhasil naik kelas melalui pembinaan dan pendampingan yang diberikan oleh salah satu bank milik pemerintah. Ratusan UMKM tersebut pun diharapkan mampu menembus pasar global lewat orientasi ekspor produk UMKM. Tercatat sebanyak 972 usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM di Provinsi Sulawesi Tenggara berhasil naik kelas melalui pendampingan dan pembinaan oleh Bank Rakyat Indonesia. Proses pendampingan diberikan oleh pihak bank kepada UMKM yang bergerak di industri olahan makanan maupun kuliner hingga industri kecil berupa kriya atau kerajinan tangan. Pemimpin cabang BRI Kendari Samratulangi, Evan Erlangga mengatakan, selain membantu modal usaha melalui kredit usaha rakyat atau KUR, pihaknya turut memberikan pelatihan terkait perbaikan mutu, kualitas, dan produktivitas produk yang dihasilkan, termasuk pelayanan tata kelola keuangan serta pemasaran produk usaha dengan sistem digitalisasi atau daring melalui 3 rumah BUMN yang dikelola, yakni Rumah BUMN Kendari, Konawe, dan Bombana. Pendampingan yang kami berikan memang sebagian besar ada di 2 poin. Yang pertama adalah terkait dengan manajemen keuangan. Yang kedua adalah masalah marketingnya, termasuk di dalamnya terkait masalah packagingnya, tata kelola keuangan, bagaimana melakukan pengembangan bisnis seperti itu. Rumah Dilan misalnya salah satu kelompok usaha olahan hasil perikanan berupa abon ikan yang dikelola oleh puluhan ibu rumah tangga di kota Kendari dengan brand Citari, Citra Permata Kendari. Usaha yang dikembangkan dengan kredit usaha rakyat atau KUR dari BRI yang saat ini sudah bisa mengambil kredit hingga 100 juta rupiah untuk pembangunan rumah produksi dengan fasilitas modern. Ketua kelompok usaha Rumah Dilan, Herana Amin mengaku, dengan binaan dan pendampingan dari pihak bank, usahanya semakin berkembang dan jangkauan pemasarannya hingga luar Provinsi Sulawesi Tenggara dengan omset per bulan 40-50 juta rupiah. BRI kan artinya kita sudah lama mereka bina kami. Kalau kita pinjam uang sebenarnya itu Pak, kesian bukan hanya untuk kemasan, bukan untuk modal, tapi peralatan yang rusak gitu. Peralatan yang rusak kita mau tambah lagi atau kita mau ganti. Jadi kalau bisa mungkin adalah perhatiannya seperti kantor-kantor perikanan gitu, perindustrian, kadang-kadang membantu KM-nya seperti itu mungkin supaya BRI juga memperhatikan biar nasabahnya merasa nyaman, aman. Mungkin tidak beralih ke bank lain. Sementara itu, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tenggara, Roni Yaakob menyampaikan, pihaknya juga terus melakukan pembinaan, pendampingan serta pelatihan bagi para pelaku UMKM yang ada di 17 kabupaten kota di Sultra, sehingga mutu dan kualitas produk usaha dapat semakin ditingkatkan. UMKM ini kita akan bina berstandar internasional sehingga dia harus asas kepatuhan terhadap regulasi yang diterbitkan oleh Kementerian Perdagangan, harus ada halalnya, harus ada balai pemeriksaan BPOM-nya, harus ada nomor induk berusahanya, dan kemasannya itu standar, harus satu frekuensi dengan standar-standar kemasan yang dilakukan secara internasional supaya dia bisa berorientasi ekspor. Saat ini tercatat ada sekitar 16.500 UMKM di Sultra. Pemprov setempat pun berkomitmen untuk terus berupaya mendorong para pelaku usaha di Sulawesi Tenggara agar bisa naik kelas sehingga mampu menembus pasar global lewat orientasi ekspor produk UMKM. Dari Kendari, Sulawesi Tenggara, Saharudin, Kantor Berita Antara mewartakan.
Informasi tersebut mengakhiri TA petang kali ini dan jangan lupa saksikan siaran TA TV melalui channel digital 29 UHF Jogja dan 30 UHF Semarang. Sampai jumpa, TA TV mantap, masa kini dan tetap berbudaya.